Suriname tentu tidak asing terdengar di kuping kita. Suriname adalah sebuah negara di Amerika Selatan yang dimana di Suriname bahasa Jawa merupakan bahasa sehari-hari di negara bekas jajahan negara Belanda ini. Bahkan warga negara di sana banyak yang merupakan keturunan Jawa. Meskipun dataran luas yang letaknya di antara Samudra Atlantik, Sungai Amazon, Rio Negro, Cassiquiare, dan Orinoco. Suriname berbatasan dengan Guyana Prancis di sebelah timur dan Guyana di sebelah barat. Di sebelah selatan berbatasan dengan Brazil dan Samudra Atlantik di sebelah utara. 1890. Setelah itu terus dilakukan pengiriman hingga tahun 1939. Sebagai negara penjajah, Belanda mengirimkan ribuan orang dari Indonesia ke Suriname. Orang yang dikirim itu kebanyakan dari Jawa Tengah, ada juga dari Jawa Timur dan Jawa Barat. Di sana mereka menjadi tenaga kerja atau budak yang ditempatkan di beberapa perkebunan. Dari tahun 1890 hingga 1939 ada sekitar 32.956 orang Indonesia yang dikirim ke Suriname. Kemudian terjadi gelombang repatriasi atas kembalinya warga negara dari negara asing menuju negara asal. Banyak yang kembali ke Indonesia, namun banyak juga yang tetap bertahan di Suriname. Mereka yang bertahan tidak hanya menjadi buruh, namun juga pegawai dan pejabat seperti anggota DPR dan Menteri Saramaca, Coronain, Nikeria, Mwengo, Paranam, dan Biliton. Budaya dan adat Jawa juga masih bertahan di sana, seperti pesta tayuban, wayang kulit, wayang orang, maupun tari-tarian. Kebanyakan warga Suriname adalah keturunan Jawa yang tidak mengetahui siapa sanak saudaranya di Indonesia. Karena orang-orang Jawa yang dibawa ke Suriname, nama aslinya diubah oleh Belanda. Itu dilakukan agar mereka tidak mempunyai keinginan untuk kembali ke Indonesia. Pada tahun 1947 terjadi lagi gelombang repatriasi. Tercatat 1.700 orang. Repatriasi massal terakhir pada 1954 ketika sekitar 1.000 orang jiwa meninggalkan Suriname untuk kembali ke Indonesia. Sebagian besar para imigran Jawa ternyata memilih tetap tinggal di Suriname, walaupun hubungan kontrak mereka dengan pemilik perkebunan telah berakhir. Mereka tetap tinggal dan bekerja di perkebunan itu sebagai pekerja bebas. Namun, ketika masa kejayaan perkebunan tebu mulai merosot, banyak orang Jawa di Suriname yang beralih profesi menjadi buruh industri. Mereka beralih profesi menjadi buruh industri. Mereka berpindah ke pusat-pusat pertambangan bauksit seperti Mwengo, Paranam, dan Biliton. Akibatnya, daerah yang semula dikenal sebagai distrik Jawa semakin kekurangan tenaga buruh. Seiring berjalannya waktu, orang Jawa yang bertahan di Suriname bukan hanya jadi buruh, melainkan juga jadi politisi dan bahkan menjadi menteri. Menjelang proklamasi kemerdekaan Suriname pada tahun 1975, banyak orang Jawa ikut ambil bagian dalam migrasi massal ke Belanda. Sekitar 15.000 orang Suriname pindah ke Belanda karena khawatir terhadap kemungkinan dominasi dan penindasan politis oleh golongan Kreol.